Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membagikan pengetahuan tentang ilmu-ilmu hikmah. Kali ini saya akan membahas doa surat Wasyamsi. Diriwayatkan di dalam kitab Syumusul Anwar, halaman 49 di dalam bab, menggunakan doa wasi syamsi wa duhaha. Bahwa mualaf kitab, penyusun kitab Syumusul Anwar, yaitu Syekh Ibnu Haji at-Tilmisani al-Maghribi, menceritakan betapa susahnya mendapatkan doa ini. Inilah kisahnya yang diterjemahkan langsung dari kitabnya tanpa dipotong, atau ditambah. Berkata Syekh Ibnu Haji at-Tilmisani al-Maghribi, ketahuilah wahai saudaraku yang membaca kitabku, Syumusul Anwar, sesungguhnya doa ini penuh dengan keberkahan dan kemustajaban. Aku mencarinya doa ini selama 10 tahun, dan aku terus mencari. Doa ini merupakan doa yang paling aku cintai dengan puncaknya kecintaan, sehingga aku terus mencari, yang akhirnya kudapatkan doa ini dari seorang syekh yang berasal dari Irak, tepatnya di kota Baghdad. Menurut para ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, syekh ini banyak sekali mengerjakan pekerjaan khawarikul, ada adat di luar kebiasaan manusia. Aku bertemu dengan syekh ini setelah aku beriadoh yang sangat panjang. Setelah aku bertemu dengannya maka aku pun membahas di dalam masalah ilmu dengannya. Lalu syekh tersebut berkata kepadaku, di dalam ilmu terletak berbagai macam keajaiban, ajaiban dan keanehan. Aku pun berkata padanya, demi Allah tampakkanlah kepadaku sesuatu dari keajaiban ilmu. Maka syekh tersebut berkata kepadaku, apabila engkau dapat merahasiakannya marilah kita pergi, niscaya engkau akan melihat dari keajaiban-keajaiban ilmu. Maka tatkala kami pergi dalam suatu perjalanan yang sangat sebentar, tiba-tiba kami telah sampai di suatu kota yang di dalamnya terdapat satu pulau yang berwarna putih. Aku pun belum pernah melihat pulau seindah itu sebelumnya. Di dalam pulau tersebut terdapat putri-putri dari para raja jin. Maka aku pun merasa takut atas diriku. Tatkala aku melihat yang demikian itu, maka syekh tersebut berkata kepadaku, bukankah engkau ingin mencari dan menyaksikan dari keajaiban-keajaiban ilmu? Lalu syekh tersebut berucap dengan ucapan yang tidak aku pahami sama sekali. Membaca azimah biasanya dengan bahasa Suryani atau Ibrani, maka tiba-tiba di sekeliling kami menjadi biasa lagi seperti sedia kala, kembali ke alam manusia, dengan badan basah dipenuhi air. Maka aku pun berkata pada syekh tersebut, dengan cara apa engkau dapatkan ilmu ini? Maka syekh pun menjawab, sesungguhnya aku akan mengajarkannya kepadamu apabila engkau sanggup untuk merahasiakannya ilmu ini. Sesungguhnya yang engkau lihat tadi adanya pada doa surat Wasyamsi wa duhaha. Kemudian aku pun meminta darinya agar mengajarkan doa tersebut kepadaku. Dan syekh berkata padaku, tentu aku akan mengajarkannya padamu setelah engkau menetap beberapa waktu denganku. Maka aku pun menetap dan berkhidmat kepadanya selama 5 tahun. Setelah itu syekh tersebut mengambil sumpah dan janji agar aku tidak memperlihatkan atau mengajarkan doa ini kecuali kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu syekh tersebut mengajarkannya kepadaku dan aku pun bersungguh-sungguh di dalam beriadoh doa ini, sehingga aku sampai dan melihat pada rahasia yang tersimpan di dalam doa ini. Maka aku pun menjaganya doa ini dari seseorang pun, tidak mengajarkannya pada yang lain. Maka tatkala aku melihat pada rambutku yang telah dipenuhi oleh uban, dan memanggilku hatif dari yang hak suara tanpa wujud, aku pun mengetahui bahwa maut akan mendatangiku dalam waktu dekat. Maka aku pun memohon kepada Allah dengan beristiqoroh, agar Allah memberikan pertolongannya kepadaku untuk menyusun kitab ini, Syumusul Anwar fi Kunuzil Asror, dan aku memohon izin kepada Allah agar doa ini bisa disertakan di dalam kitab ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepadaku.